Yang mendapat hak di lingkungan sekolah itu kurang lebih ada 3 komponen penting. Yang pertama itu peserta didik, lalu yang kedua tenaga pendidik atau guru, dan yang ketiga tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu beberapa di antaranya itu tenaga administrasi di sekretariat, itu tenaga pegawai perpustakaan, atau juga pegawai kebersihan, dan juga pegawai-pegawai lainnya. Satu hal yang sangat penting untuk mendapatkan hak di lingkungan sekolah, itu yang paling penting itu adalah bahwa setiap komponen di lingkungan sekolah itu harus memenuhi kewajibannya masing-masing. Hak itu sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Karena apa? Karena dengan mendapatkan hak, orang dapat menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Tadi di bagian awal saya sudah jelaskan bahwa ada 3 komponen penting dalam lingkungan sekolah. Dan 3 komponen itu memiliki haknya masing-masing. Yang pertama misalnya peserta didik. Dia punya hak yang harus dipenuhi. Yang pertama berhak menerima ilmu dan pengajaran dari guru. Lalu yang berikut berhak menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Lalu juga berhak memperoleh bimbingan dan konsultasi. Atau juga berhak diperlakukan secara adil di sekolah. Lalu juga berhak mengemukakan pendapat dalam kegiatan pembelajaran. Sementara guru itu juga dia punya haknya. Antara lain misalnya berhak mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan atas pekerjaannya. Lalu juga berhak mendapat penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya. Berhak memberikan penilaian kepada siswa. Berhak dihormati oleh siswa. Atau juga berhak memberikan sanksi kepada siswa apabila siswa melakukan pelanggaran. Atau juga berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Dan berhak mengajar di lingkungan yang aman, bersih, dan nyaman. Dan yang terakhir, juga punya hak untuk mendapat perlindungan hukum jika terjadi sesuatu yang melanggar hukum di sekolah. Dan tenaga kependidikan juga kurang lebih tidak jauh berbeda dengan tenaga pendidik. Jadi mereka punya hak, terutama dalam hal penghasilan yang mereka dapatkan dari pekerjaan-pekerjaan mereka. Baik, berkaitan dengan tuntutan atas hak yang tidak dipenuhi, terutama berkaitan dengan sekolah kita, SMAK Suradikara ini. Sekolah ini berada di bawah yayasan. Oleh karena itu, kalau terjadi sesuatu misalnya hak-hak peserta didik, hak-hak guru tidak dipenuhi, maka komponen pertama yang harus didekati adalah, atau yang perlu dituntut itu adalah yayasan. Jadi pihak yang berwajib atau orang yang haknya tidak diperhatikan tadi itu harus menuntut kepada yayasan. Kalau dalam hal ini yayasan tidak memberikan respon, maka bisa diproses lebih lanjut untuk misalnya menyampaikannya kepada pemerintah terkhusus misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu kalau misalnya juga mereka tidak perhatikan, maka itu bisa kita tindak secara hukum secara lebih lanjut. Misalnya laporkan ke pihak-pihak yang menangani kasus-kasus berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Kurang lebih saya kira itu beberapa hal yang bisa diperhatikan kalau toh pada akhirnya hak-hak dari pihak-pihak di sekolah itu tidak diperhatikan. Hak merupakan sesuatu yang dapat dimiliki, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Salah satu contoh, siswa dapat memakai fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit fasilitas di sekolah yang boleh dipakai oleh semua warga sekolah.